Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk berpantun. Ke pasar beli kurma. Tidak lupa membeli celana. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Bu Istiana. Saya yakin teman-teman di sini sudah pada kenal saya, namun rasanya tak afdol jika tak kenalan terlebih dahulu. Maka perkenalkan, saya Istiana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas informatika memahami lautan informasi. Saya yakin teman-teman di sini sudah pernah mendengar atau bahkan familiar dengan kata lautan informasi. Namun pertanyaannya, apakah teman-teman tahu apa itu lautan informasi? Oke, mari kita satu-satu. Jadi teman-teman, lautan informasi merupakan istilah yang menggambarkan informasi secara luas dan bertambah seiring berjalannya waktu, terutama di era digital ini. Manusia memiliki akses tak terbatas ke data, media sosial, internet, dan lainnya. Next. Berikut beberapa yang termasuk lautan informasi. Yang pertama ada informasi digital. Teman-teman bisa lihat di sini sudah saya sertai dengan gambar. Informasi digital, data yang disajikan dalam bentuk digital. Next. Informasi pendidikan, suatu terobosan yang menjelaskan berbagai aspek tentang produk itu sendiri. Data dan statistika. Oke, next. Perlu kita ketahui bahwasanya lautan informasi bisa menjadi aset jika dikelola dengan baik. Tiga kata dikelola dengan baik. Kenapa di sini saya garis bawahi? Karena teman-teman melihat data dari salah satu sumber bahwasanya 92,5% dari 100%, yang artinya 9/1, rakyat Indonesia rata-rata memiliki teknologi handphone. Yang artinya apa? Penyebaran informasi atau penyebaran lautan informasi di Indonesia sangatlah besar. Nah, kerusakan inilah yang menyebabkan banyak sekali dampak negatif, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama, semakin maraknya atau semakin berkembangnya informasi hoax. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan tindak pidana atau penjara. Lalu yang ketiga, ada pertengkaran, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, setelah saya analisa, ternyata dari beberapa contoh tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah minimnya literasi, lalu yang kedua adalah rasa malas, dan yang ketiga adalah mudah terpengaruh. Melihat data dari UNESCO, bahwasanya Indonesia merupakan negara nomor 2 terendah paling minim akan literasi. Jadi mengapa saya mengatakan bahwasanya minimnya literasi? Gini teman-teman, saya mengambil satu contoh. Ketika kita diberi tugas PKN lah, ketika kita diberi tugas untuk mencari kasus seperti kasus sangkut ya. Kita sekarang tidak perlu capek-capek. Kita tahu bahwa ada AI, tinggal buka ChatGPT, tinggal buka Gemini, dan itu tidak perlu repot. Tinggal kita salin, kita kumpulkan dan kita baca. Tapi teman-teman, masuk ke poin 2, bahwasanya rasa malas itu juga menyebabkan minimnya literasi di Indonesia ini. Dimana kita malas untuk membaca. Semalam saya mencontoh ya. Ada teman saya yang ketika mengatakan bahwasanya katanya selama bulan Ramadan kita akan libur 45 hari. Saya langsung oleh kata siapa? Teman saya jawab kata Prabowo. Kapan Prabowo bilang? Lalu saya minta buktinya. Lalu teman saya ini hanya memberikan video TikTok yang mana tidak ditemukan siapa asal usulnya. Bahkan ketika saya cari informasi tersebut, bahwa informasi tersebut adalah berita hoax.
Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasanya penggunaan lautan informasi yang tidak digunakan dengan baik akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Next, kita semua tahu bahwa sesuatu pasti ada dampak negatif, juga ada dampak positifnya. Maka di sini saya akan membahas apa saja sih manfaat lautan informasi. Yang pertama ada mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya, ketika kita akan membuat kebaya sekelas lapisan, kita bingung, kita menentukan warna, modelnya itu seperti apa. Asal kita mau ke toko kain terlebih dahulu, baru kita ke tukang jahit, itu kan terlalu lama ya. Kita sekarang dengan kecanggihan teknologi ini, dengan lautan informasi yang sudah sangat luas, kita bisa langsung melihat lagi. Kita bisa melihat di Google, TikTok, Instagram, dan berbagai aplikasi lainnya. Lalu yang kedua adalah memudahkan berkomunikasi. Nah, sekarang kita Gen Z ini, saya tahu teman-teman di sini sudah punya WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok. Apalagi misalnya punya teman jauh, nah itu bisa menghubungi lewat WhatsApp gitu ya. Lalu yang ketiga ada akses ke pengetahuan. Kita bisa mencari informasi seputar pengetahuan. Ada juga kita bisa mencari informasi di Google, ChatGPT, ini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, di era yang canggih ini, jika digunakan dengan baik, maka lautan informasi bisa menjadi aset yang sangat berharga. Perlu kita ketahui bahwasanya lautan informasi memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa saja informasi pendidikan? Kayak gimana? Menurut saya kembali Oke, dulu kita ketahui terlebih dahulu. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya informasi pendidikan merupakan suatu proposal yang menjelaskan berbagai aspek tentang produk itu sendiri. Teman-teman, ketika kita ingin melanjutkan sekolah lah contohnya, atau kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi tersebut, sekarang itu sudah gampang. Tidak perlu kita datang ke kampusnya, bahkan sekarang bisa kita cari melalui Instagram, Google. Contohnya, saya mau ke UGM, asal saya jauh-jauh dari sini ke UGM, kalau kemungkinan saya gagal keterima, saya akan mencari informasinya di media sosial. Itu contohnya juga Mas Sampang Bakit. Pada saat itu saya sempat sosialisasi ke salah satu SMP negeri pada saat itu. Lalu banyak adik-adik kelas itu yang nanya, Kak, ini ada apa aja? Ada ekskul apa aja? Karena saya gak mau berbohong. Dan saya bilang, langsung cek IG-nya mana. Enggak. Oke, next lagi. Transfer informasi. Ayo, mungkin ada yang mau tanya lagi. Kembali ke tadi ya teman-teman, kami beri memberikan pertanyaan. Katanya Indonesia ini minim literasi. Lalu bagaimana penyelesaiannya ya Bang? Oke, kita sebagai user atau sebagai pengguna teknologi seharusnya kita tahu dan kita sadar bahwasanya teknologi informasi, lautan informasi yang berlebihan itu memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa pada kehidupan
lagi jawaban. Karena apa? Karena apa teman-teman? Tidak semua data itu valid. Kita bisa menunjukkan dengan data satu dengan data lain. Kesadaran diri itu penting. Dengan dari itu, maka saya mengatakan bahwa kesadaran itu penting karena semuanya berawal dari diri sendiri. Lit, Ini ada yang mau nanya lagi? saya. Apa? Literasi itu apa? Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi bahwasanya literasi itu adalah kegiatan membaca dan memahami. Jadi tidak hanya sebatas membaca, tapi juga dipahami. Begitu. Karena banyak kan, lagi Gen Z ya, sukanya bertengok kalau baca itu jadi. Tanpa kita memahami apa makna di dalam, tanpa kita pahami apa isi di dalam. Jadi seperti itu Bapak. Sudah, tidak ada yang mau bertanya lagi. Yuk, ada lagi ya? Izinkan saya bertanggung lagi. Ke pasar beli stiker ya. Nah,